Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di Films Channel. Dan di video hari ini gua bakal bikin podcast. Dan podcastnya itu bener spesial. Ada bidang tamu kita juga spesial. Ada Bro Rijal. Oke. Kabar Bung? Alhamdulillah baik. Gimana nih kita janjian nih jam berapa? Datangnya jam berapa? Aduh. Emang jam berapa kan? Kan di jam 9 kita. Janjiannya jam berapa nih? Wih. Wah. Aduh. Maaf. Tadi gua habis syuting di luar gitu. Dari channel lain. Gitu. Tetap berkarya ya. Iya, tuh karya lah Iya, gitu. saya baru namanya anak muda nih. Berkarya. Badan tapi masih sehat kan badannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap jaga kesehatan dulu. Karena kan lagi masih musim pandemi kan masih banyak Iya. penyakit. Kopi dulu, kopi Oh iya, dulu. ayo Kopi oke. dulu. Oke. Kopi dulu kita. Ada apa banyak. Oke, jadi di topik pembahasan kita hari ini kan kita ini kan adalah generasi zaman now, ya kan? Iya. Jadi aku mau menanyakan nih, kita kan orang-orang yang udah cukup dewasa. Iya. Mau tahu nih pendapat lu tentang pemerintahan zaman now ini nih. Iya. Pemerintahan zaman now sekarang kan banyak banget tuh kasus atau masalah ini tuh yang akhir-akhir ini mulai timbul, Iya. mulai ya lumayan patut lah diperbincangkan, dibicarakan. Gimana nih menurut lu nih tentang pemerintahan zaman now? Wah, kalau menurut gue ya, menurut pribadi gue, pemerintah zaman now itu, udah parah lah, bener. Banyak rakyat pada bisa, karena begitu gelandangan udah di mana-mana gitu. Iya. Terus itu pemerintah itu ya terjun lah gitu ke lapangan, bukan dari hanya rumah gitu. Kalau kayak online kayak gitu salah gitu. Seharusnya itu pemerintah itu datang langsung dan tahu lah gitu orang itu seperti apa susahnya gitu. Kasihan. Iya, benar juga sih. Cuman kan kalau lagi zaman pandemi gini kan ya emang sih bisa sih pemerintah datang, Iya. terus ya sekedar bagi-bagi sembako lah atau bisa melihat keadaan rakyatnya kan, karena kan pemerintah itu kan seseorang yang dipilih oleh rakyat untuk melayani rakyat kan. Cuman kan karena pandemi gini kan paling mereka ada alasannya, lagi pandemi nih, saya udah nyuruh saya buat turun nih kan buat sekedar bagi-bagi bantuan. Itu menurut tuh etis gak sih kayak begitu tuh? Kalau menurut gue ya, sih ya sebenarnya sih nggak etis ya. Kenapa nih? Nggak etis itu gini loh. Kalau dia hanya nyuruh sama bawahan ya, kalau bawahan ini kerja, kalau nggak kerja gimana coba? Sudah sih cuma main HP doang. Wah, berat nih Iya. statement kayak gini berat nih. Iya. Nah, berarti nggak seharusnya itu dari pemerintah langsung turun gitu ya? Iya. Turun nggak langsung. Cuman kayaknya waktunya terlalu ini kan, secara kan kayak contohnya kita ambil Jakarta aja lah ya. Kita ambil Jakarta aja. Kalau kata gue bilang sih Jakarta itu sih udah paling maksimal kalau masalah dalam melayani warganya. Itu juga kan jarang nih kelihatan nih, emang sih di beberapa media sosial banyak kan warga turun langsung atau wali kotanya turun langsung nih kan. Itu yang menurut lu kayak begitu tuh, yang dari gubernur apa wali kota atau dari pihak pemerintahnya langsung turun buat bantuin warga, itu menurut lu gimana tuh? Menurut gue ya tergantung sih ya, pemerintah itu kan ada yang adil, ada yang sejahtera, ada yang enggak, ada yang cuma diri pribadi sendiri. Kalau di mana-mana pemerintah itu harus kompak dalam satu wilayah itu, Jadi nggak ada satu daerah gitu. nggak ada kubu-kubuan gitu tuh, sampah itu kubu-kubuan gitu kan. Akan tahu sendiri lah dari awal waktu yang pemilihan presiden itu kan ada
kubu inilah, ada kubu cebong apa segala macam lah ya. Kalau bagi gue itu usaha apa sih? Maksud gue lu sama-sama manusia yang menginginkan negara lu menjadi yang lebih baik, tapi lu justru malah bikin kubu gitu, nonsense gitu jadinya, jadi kayak orang bodoh gitu, tau gak lo? Iya. Ya sama kayak ada orang nih mau sama-sama kenyang, dia nggak mau masak bareng-bareng, tapi tapi malah bikin kubu gitu. Ayo yang mau makan ini ikut saya, yang mau makan nasi ikut saya gitu. Nah, padahal kalau sama-sama dimakan sama-sama enak, sama-sama kenyang ya kan. Iya. Jadi kurang bagus ya keadaannya kubu-kubu kayak gitu. Jadi ya bersatu aja lah ya, bersatu aja sih yang paling penting sih. Terus gak bro ya? Ya benar. Bener banget. Karena ini loh, kalau di mana-mana pemerintah yang sejahtera itu ya harus kompak dalam pemimpin satu ke pemimpin yang lain. Jangan pemimpin satu udah benar, pemimpin dua, pemimpin tiga itu gak benar gitu. Percuma. Indonesia kapan berubah gitu, dan juga kapan sejahtera. Kalau masih ada kepentingan lain di dalam tempat ini kepentingan lainnya ya kan. Kan kadang ada kayak gitu kan. Ya saya mau bikin lahan nih ya kan, bikin lahan, katanya lahannya buat yang lain. Saya mau bikin ini, nggak taunya idenya buat yang lain ya kan. Padahal kan harusnya kan untuk negara, untuk rakyat ya nggak. Bener banget nih. Gua aja jujur ya, nih kalau sekarang ya apa aja nih sebenarnya. Iya. Ya. Sebenarnya tuh kalau di Indonesia itu kalau udah kena penyakit pandemi COVID-19 ini pasti jauh dari lockdown gitu. Seharusnya kan Cina kan udah kena nih ya kan, Cina udah kena, seharusnya Indonesia tanggap gitu, tanggap mengatasi COVID gitu, jangan cara lockdown lah gitu selama berapa minggu gitu. Tapi ya tergantung dari pemerintahnya gitu, dan juga koordinasi dari rakyatnya gitu. Ya kan kalau lockdown itu kan berarti kan mereka kan menghentikan semua aktivitas ya, aktivitas di Iya. luar kayak kerja atau berbagai segala macam. Apa jangan-jangan nih ya, ini sih statement gua aja ya. Kalau orang bilang oh salah, bukan kan begitu ya, silakan, karena ini statement gua aja. Apa jangan-jangan karena kita kurang mendadak atau iya kan bisa jadi lu. Iya. Gue lihat di Turki, gue lihat di Arab, gue lihat di negara-negara lainnya kan, Eropa apa segala macam. Itu tiap orang, tiap rumah itu ada yang ngirim makanan, terus ada apa? Artinya kan mereka punya supaya khusus nih Ya. buat di saat-saat sulit. Jadi begitu ada pandemi global kayak gini, mereka keluarin nih supaya khususnya nih. Nah terus begitu Indonesia ngadepin kayak gitu kan, gimana? Wah, Kacau. Apa kata cuman dia? sih, cuman ini sih pemikiran gua aja ya, pemikiran gua sih nggak terlalu paham lah masalah gini-gini lah. Kita mah apaan sih ya kan? Iya. Kerjaan cuman bangun tidur kerja, pulang makan, rebahan, rebahan paling rebahan ya kan? Apa sih kita mah kita ini kaum milenial sama kaum rebahan udah itu, udah apa sih lah gila. Kali mentok-mentok main Facebook ya kan? Kalau kita ada sekedar di rumah, cuman karena kita keluarga Indonesia, kita punya pemikiran, kita buat statement kita sendiri, terus sempat tahu kan bisa dilihat sama pemerintah, bisa didengar. Terus masalah-masalah yang ada di Indonesia ini kan udah mulai aneh-aneh ya kan. Iya. Ada ya cukup sensitif sih kalau kita bicarain, cukup sensitif. Cuman sih ini sih hanya sekedar bicaraan aja ya. Kayak contohnya penyerangan Pak Wiranto yang waktu itu, sama penyiraman air kerasnya Pak Novel Baswedan juga kan. Itu kan dua masalah yang menyangkut dua orang besar lah
dua orang besar di Indonesia, yang satunya Pak Wiranto, yang satunya lagi Pak Baswedan, karena dua-duanya juga sama-sama putra terbaik bangsa yang pada waktu itu sedang terkena musibah ya kan. Ini menurutmu sendiri gimana nih? Ini luar biasa loh, dalam waktu 2019 kita langsung dapat banyak kasus-kasus nih. Gimana nih menurutmu sebagai orang yang perhatikan Indonesia? Kalau menurut gue ya, Pak Wiranto itu kan ya orangnya karena itu rumah maaf. Kalau bagi orang pribadi sendiri, Pak Wiranto itu harus lihat terakhirnya seperti apa gitu. Dan juga kasus-kasus di Indonesia itu seperti apa. Kan dulu Pak Wiranto itu kan Polhukam ya kan. Bahkan juga kan waktu itu kan sempat kena penyerangan juga kan, katanya ditusuk gitu kan, yang sampai terpajinkan karena gue lupa itu masalahnya itu. Cuman karena sekarang emang lagi boomingnya itu masalahnya Pak Novel Baswedan, baik loh bener Pak Novel Baswedan. Bayangin aja orang menyerang gue, tapi dikasih nama. Itulah gue kalau ada yang nyerang gue jangan pakai tas deh. Pakai air kopi aja dulu langsung gue berantem di tempat ya ponyok ya. Cuman gila, udah dihukum, kata orang itu udah lepasin aja. Wah gila, this is the best one man. Gila, nah ini kan Indonesia itu hukumnya lucu bener. Bayangin aja dulu aja pandemi COVID-19 aja narapidana aja pada dilepasin kan aneh kan. Emangnya lapas kan narapidana itu yang di lapas emang kena COVID kagak kan. Lucu, apalagi kalau kasusnya Novel Baswedan sampai di penjara 1 tahun untuk menyelesaikan ya untuk informasinya gitu. Dan juga ya sekarang gini aja lah gitu, sebagai seorang kayak aparat kayak gitu kan ya harus tahu lah gitu kasus-kasusnya seperti apa gitu, kasih hukuman yang sesuai dengan iya. Jangan ngasih hukuman tapi ya setengah-setengah gitu, kalau bisa ditegaskan gitu, ditegakkan gitu hukuman itu. Oke sih, bener sih. Gue juga sepengetahuan bunuh jalan ini. Cuman kan ada orang yang apa ya namanya ya, dia paham hukum nih, dia paham hukum. Ya, terus dicari karena kan setiap hukum itu kan kadang kan ada celahnya sedikit nih ya, ada celahnya sedikit kayak hukum ini harusnya dapat pidana apa data bisa dijadikan sebagai pidana yang lain. Terus dengan hukuman yang jauh lebih sedikit ya kan, kayak gitu sih. Kadang dari masyarakatnya juga kita juga harus melek hukum, melek ilmu Ya tapi kan kalau namanya masyarakat pasti yang nggak bodoh. Masyarakat itu menurut saya itu pinter ya, apalagi zaman sekarang lah ya. Iya. Internet udah kebuka, ini semuanya udah informasi keluar masuk udah gampang banget. Itu udah harusnya sih udah bisa bikin statement cerdas lah. Iya. Kita sih tetap kita dukung pemerintah, semua yang dibilang pemerintah kita ini kayak waktu itu kan yang stay at home, yang tetap di rumah, terus juga masalah-masalah hukuman yang cuma 1 tahun penjara ya, mungkin itu bagi orang hukum yang mengerti ya, bagi orang hukum yang mengerti ya. Kalau bagi kita mah kita ya oke. Apalagi kan dari Pak Novel Baswedan sendiri kan udah ngasih maaf juga kan. Udah paling ini kan pokoknya lah ya, tapi semoga aja semuanya jadi bisa lebih baik lagi, semakin bisa lebih bagus lagi untuk kedepannya nantinya hukum-hukum di Indonesia. Semoga nggak ada yang aneh-aneh lagi ya. Iya. Soalnya begini, kalau pemerintah itu kan menurut saya bahas pemerintah lagi ya. Gitu. Kita bahas ini. Kalau pemerintah itu kan harusnya lebih cerdas lagi lah gitu.
mana yang benar mana yang enggak gitu. Intinya itu harus kompak 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 dalam hal kebaikan tapi ya. ya Kompak dalam hal Insya Allah. kebaikan. Kalau melakukan hal kebaikan, kesejahteraan bagi rakyatnya, Indonesia akan berjaya. Saya yakin itu. Gitu. Saya itu sebagai masyarakat juga tahu gitu. Ikut merasakan juga ya. Saya hidup merasakan itu. Saya juga lihat itu di jalan raya tuh, ada motor itu pas di jalan tiba-tiba kan ada pengemis, ataupun ada gelandangan. Saya juga merasa prihatin gitu. Padahal kan kalau dalam Pancasila kan apa namanya yang gelandangan sama orang miskin, anak terlantar itu dipelihara oleh negara ya kan. Ya harusnya kan ada yang ngurus-ngurusnya gitu, nggak cuma diangkut terus didata dibalikin kampung halaman. Bisa jadi kan dia nggak mau pulang kampung halamannya karena pengen kerja di Jakarta atau gimana, cuman karena dia nggak punya skill, karena dia nggak punya apa-apa, akhirnya malah menjadi homeless, malah jadi gelandangan gitu kan. Kalau bagi saya kan jujur ya, ya itu kan udah ada Pancasila nih, sudah kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah itu harusnya tuh ingat Pancasila yang kelima ini. Harusnya Jadi bisa lebih memaknai lagi Pancasila, bukan cuma sekadar dibacain tiap hari Senin pas upacara atau kayak gimana pun. Iya, itu kan untuk intinya negara kita kan. Iya, negara kita. Oke. jadi ya ininya ya, kalau bagi saya nih, saya sebagai masyarakat ya, saya punya PR nih untuk pemerintah nih. Yang pertama itu jangan fokus kepada infrastruktur dulu, itu yang pertama. Fokus kepada warga-warga dulu, warga yang kurang mampu. Masih banyak di Indonesia warga yang kurang mampu gitu. Dan juga pemerintah nih harus turun tangan gitu semua. Semua wilayah Indonesia harus turun tangan. Jangan hanya atasannya ya stay di kantor atau ada ini, belum tentu ya. Tapi ada juga nih pemerintah yang sudah tahu lah gitu tentang warga yang kurang mampu. Tapi bagi yang lain nih, mohon maaf, saya sebagai warga nih, warga Indonesia ya, saya sampaikan pemerintah harus semua di wilayah Indonesia harus turun tangan gitu. Insya Allah kalau pemerintah itu menjalankan kewajibannya, amanahnya yang baik, jujur, bikin sejahtera lah bagi warganya, insya Allah juga berkah Indonesia. Dan juga tidak ada namanya kasus aneh-aneh gitu. Oh iya, gue mau nambahin satu lagi nih. Bukan ada ini nih, udah ada konsepnya nih. Gimana caranya bikin Indonesia semakin baik. Kalau lu kira-kira punya konsep gak buat ya siapa tahu bisa pemerintah ikutin konsep dalam pikiran lu gimana gitu biar Indonesia jadi semakin lebih baik, ada nggak? Ada sih cukup konsepnya. Ya, jadi kan kebanyakan kan orang generasi zaman now kan paling cuman lu cuma bisa ngeluh doang apa sih kadang-kadang ada orang goblok kayak begitu. Gue sih jemputnya orang goblok ya, karena apa? Kita bayar pajak, kita milih siapa yang mau jadi wakil rakyat, terus tiba-tiba begitu kita kasih gitu kan, lu cuma bisa ngeritik doang, apa sih yang udah buat ini, damn. Bangset gitu dia ngomong kayak gitu, mau takut ya. Jadi ya kita sih mau ngebalas aja nih orang-orang yang ngomong kayak gitu. Ada nggak solusi atau pemecahan masalah untuk apa yang terjadi sekarang di Indonesia ini? Ya kalau bagi gue sih, kalau yang pertama itu ini digedein aja suara lu biar nggak ada apa. Kalau bisa denger kan, siapa tahu bisa, atau ada pemerintah denger nonton video ini,
Jadi orang apa kalau kan banyak nih warga yang masih pada protes, terus pada sejahtera, yang seharusnya itu pemerintah itu terjun langsung datang ke lokasi, jangan nyuruh hanya bawaannya aja, turun tangan gitu. Kan sebagai ya pemerintah kan kayak gubernur, kayak wali kota itu terjun aja nggak apa-apa gitu. Biar tahu semua rakyat itu mengeluh seperti apa gitu. Kalau anda nih pemerintah nih ya, seharusnya anda terjun tangan untuk ngecek ya, warga-warga nih yang pada masih pada protes, ataupun warga nih masih pada kurang mampu ya, anda telusuri gitu loh, supaya warga masyarakat itu seneng gitu loh, pemerintah itu sejahtera gitu. Bukan hanya pun pencitraannya gitu, tapi harus ada niat dari tulus hati gitu. Kalau ada niat dari tulus hati, insya Allah bener, warga pada senang gitu. Milih yang pemimpin yang jujur, amanah, adil bagi rakyatnya, insya Allah bener. Saya yakin Indonesia bakal berjaya dan berkah gitu semua. Kalau gua sih ya, kalau ini gua satu sih, Ya. hilangin pajak gedein zakat motor gua, hilangin pajak gedein zakat. Karena kalau menurut gua nih ya, tadi kan menurut teman yang ada dalam pikiran lo, kalau menurut gua nih ya, kita hilangin pajak. Karena lo kan tahu sendiri kan, pajak itu apa ya, nggak seimbang gitu. Pajak rumah orang kaya hilangin, terus terus itu yang pengusaha pajaknya yang pengusaha menengah ke bawah gitu kan, itu dikasih pajak. Ini belum lagi kan, katanya kan waktu itu kan game Steam juga kan, kayak CSGO, kayak game-game ini kan dikasih pajak juga. Maksudku enggak gila semuanya jadi pajak gitu. Ini lama-kelamaan nih lu beli wafer di warung depan dipajakin. ya gini. Terus maksud gua tuh pajak itu kan kalau cuma buat sekedar negara, terlalu ini sih, terlalu apa, membebani rakyat sih. Masalahnya kan jangan dikenain pajak kan cuma yang orang-orang menengah bawah ya. Sedangkan yang orang-orang atas yang impor itu dikenain pajaknya sedikit. Orang-orang kaya di Malaysia kan dikenain pajaknya, katanya sih biar tertarik investor ya. Indonesia emang dari dulu itu banyak yang orang-orang karena emang menarik, rempah-rempahnya, alamnya, view-nya, semua segala macam. Terumbu karang yang ada di Raja Ampat, terumbu karang yang ada di Pulau Lombok, yang ada di Bali, semuanya ya menurut gua nggak perlu pajak dikecilin juga. Investor udah pada mah enak kesini lah, karena mereka udah sendiri kan, terus melihat sendiri gimana bagusnya Indonesia ini. Ini kalau menurut statement gue ya, pajaknya dilangin Gitu. Pajak nih gitu. pajak dilangin nih ya kan, pajak dilangin. Ntar katanya terus kan kita dapat pendanaan buat mengembangkan negara ini dari mana? Dari zakat lah. Jadi gini, Coba kak, nih sekarang lu bayangin ya, kalau zakat mau dikatain 2,5%, sedikit kan? 2,5%. Lu kalau punya uang 100.000, lu kasih orang 2.500, ikhlas gak? 2.500 aja, 2,5%, ikhlas gak? Ikhlas, ya kan? Lu punya uang 100 triliun, lu kasih orang 2,5 triliun, bisa bayangin kan? ya Pengusaha punya uang 100 miliar, dia kasih 2,5 miliar ya kan? Jadi kan
seberapa gede harta lo cuma kasih 2,5%. Tapi hitungannya kalau 2,5% itu gede kan. Apalagi kalau kita lakuin itu tiap bulan. Iya. Gue udah coba bayangin, gue coba bayangin, gue coba mikirin kalau kita ngelakuin itu sama 2 atau 3 tahun, utang Indonesia bisa berkurang. Iya. Gue pokoknya pajaknya gitu aja. Kalau Sesuai nama zakat ya kan, 2,5% per bulan. Orang kaya 2,5% ya hilang. ini statement lo ya. Ini statement yang jangan dari pikiran gue ya. Kalau statement gua, dia nih pajak itu kalau yang perusahaan ternama itu jadi potongan gede gitu itu. Terus yang kedua, pemerintah harus tahu gitu tinjau pajak setiap bulan itu berapa gitu. Nah, yang ketiga jangan fokus sama infrastruktur. Saya tegaskan ini jangan fokus sama infrastruktur, fokus kepada kesejahteraan sosial masyarakat gitu. Itu juga dulu lagi. Karena kan apa ya? Kota zaman sekarang itu kalau kebanyakan gedung malah jadi kayak jelek gitu loh. Kayak Ya. contohnya apa ya? Dulu tuh trek yang dari mana? Yang lurusan tuh yang Sarinah ini kan dulu kan pohon-pohon sedikit itu kan, Ya, mau jadinya ngap, orang juga motor dulu susah lewat karena kan dulu kan motor kan belum boleh lewat situ kan HI, Sarinah, Tamrin, nggak Sudirman. kalau menurutku ya statement dulu gitu. Iya, Tapi kalau statement gua, jadi tempat itu nggak perlu. yang penting itu pajak itu harus dikendalikan lah secara baik. Tuh. Jadi jangan dihilangin. Ya, kalau itu sih pajak sih nggak masalah gitu. Tapi jangan fokus sama ke infrastruktur, fokus sama kesejahteraan sosial sama masyarakat. Intinya gitu aja. Terus yang kedua itu tinjau. Pengurangan pajak. Enggak, tinjauan itu maksudnya harus melihat penghasilan pajak itu berapa gitu dalam setiap bulan gitu. Ya kan, biar masyarakat tahu gitu pajak itu hubungannya ke apa sih gitu. Terus yang ketiga, zakat menurut aneh nih ya, saya pribadi sendiri, zakat itu perlu gitu diadakan setiap bulan untuk fakir miskin gitu. Bisa buat ini APBN juga kan. Karena buat APBN gitu. Jadi kan mandiri lah gitu. Mandiri maksudnya kan biar pemerintah juga gitu. Sama-sama bergotong royong lah gitu. Maksudnya iya. bergotong royong itu kalau udah punya usaha yang udah sukses, tolonglah kasih berupa sedekah gitu orang yang Jadi- kurang mampu gitu. Jadi zakatnya karena kesadaran diri sendiri gitu ya. Iya. Bukan karena anjuran pemerintah atau karena apa gitu. Jadi karena diri sendiri ya kan. Iya. Ya pokoknya sih, insya Allah kalau masyarakatnya juga saling pengertian dan juga pemerintahnya harus mengerti lah kepada masyarakatnya, insya Allah Indonesia itu bakal berkah. Damai ya. Tuh. Karena kan juga kan zakat itu kan katanya kan menghindari dari bencana ya kan. Iya. Makanya orang Islam itu paling demen tuh kalau disuruh keluarin zakat tuh. Iya. Jadi itulah zakat buat ya pengemis, buat anak-anak kecil, kalau terlantar. Kalau saya kan sebagai penyampaian aja gitu, nggak ada maksud untuk ya berubah-ubah apa ini enggak gitu. Dalam buat mengatur pemerintah ya. Iya. Kita cuma sekedar warga negara Indonesia yang mau gitu, Iya. yang mau negaranya semakin maju, semakin berkah. Udah dari bencana-bencana yang aneh-aneh ya kan. Ya asal harus tahu lah pemerintah tuh masyarakat seperti apa jadi gitu aja. Betul banget, betul banget. Betul ya. Ya, apa ada lagi?
Oke, kiranya segitu dulu aja ya buat podcast minggu ini nih. Makasih banyak nih Bro Ijal nih. Waduh, Iya. walaupun tadi sempat kita agak sedikit telat nih karena ngatur-ngatur setup segala macam, Iya. tapi terima kasih banyak karena Iya. sudah mau berbagi pikiran. Dan buat yang nonton juga nih, ini hanya sekedar opini. Jadi jangan dimasukin ke dalam hati, jangan dimasukin ke dalam perasaan. Sekali lagi ini hanya sekedar opini. Opini dari dua orang pemuda, dari gua Dims dan dari pihak Ijal sendiri, dari kawan gua. Ini hanya sekedar opini, ini hanya sekedar intermezzo, hanya sekedar pembicaraan biasa. Ya. Ambil baiknya, yang negatifnya dibuang, jangan baper. Yang positifnya ya harus diambil lah gitu. Jangan baper juga ya, karena kita ngomongin orang-orang besar nih. Ya. Siapa tahu kita nanti justru juga jadi orang besar, salah satu dari mereka juga. Nih, kan siapa tahu kan, takdir gak ada yang tahu ya kan. Hari ini kita bicara di depan kamera sederhana, bisa jadi nanti kita bicara di depan kamera yang lebih besar lagi, bisa Iya. ditonton lebih banyak orang lagi. Ya. Oke Bro Ijal, terima kasih sudah hadir nih lagi nih. Oke. Terima kasih banyak. Ya. Sorry nih udah kalau mau istirahat apa waktu ganggu nih. Iya, soalnya besok gua yang syuting Oh, syuting channel lain gitu. oke. Itu anak muda yang bagus nih. Ya. Tetap berkarya, tetap beraksi. Walaupun lagi kayak gini, tetap berbuat sesuatu yang jauh lebih berharga lagi. Ya juga sih insya Allah ya gua sekarang terus selalu berkarya gitu bagi yang lain, menghibur konten yang lain. Oke, mantap banget. Oke, terima kasih buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Di bawah sini ada tombol merahnya, bisa di share. Jangan juga lupa like juga. Kalau bisa, tolong nih di share nih. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Sampai bertemu lagi di podcast lainnya, di topik-topik pembicaraan yang lebih mantap lainnya. And